Halo sahabat privat, ketemu lagi dengan kakak di Ayah Privat. Nah, di video kali ini kakak akan membahas materi bagaimana cara membuat materi fisika ya. Selama ini kan kakak cuma bikin cuma ngasih tahu video pembelajarannya ya. Nah, sekarang kakak bakal bahas nih bagaimana cara kakak untuk membuat videonya. Nanti diharapkan dengan pembuatan video ini, nanti sahabat privat juga bisa bikin uh, video pembelajaran. Nanti kalau misalnya dikasih tugas sama guru. Jadi kalau misalnya guru kalian ngasih tugas, jadi kalian nggak kaget bagaimana cara membuat materinya. Sebenarnya untuk membuat materi fisika itu nggak terlalu ribet ya, karena dengan menggunakan PPT aja kita udah bisa bikin materi yang lumayan bagus. Nah, cuma di sini kakak bakal buat sesimpel mungkin supaya mudah dicerna oleh sahabat privat. Oke, sekarang kita lanjut aja ya. Pada video ini kakak bakal bahas materi mengenai hukum Newton ya. Materi yang kakak bahas itu tentang hukum Newton. Ini simpel-simpelnya aja ya. Yang namanya hukum Newton itu nanti dibagi menjadi 3 ya. Misalnya kita bikinnya pakai shape aja deh. Kita bikin pecah-pecah gitu aja ya. Gimana ya? Kan gini 1. Nanti kita jabarin kalau hukum Newton itu ada 3. Nah, kayak gini kan kayaknya agak ribet ya. Kita bisa bikin pakai garis aja. Pokoknya nanti ujung-ujungnya ada 3 part aja gitu ya. Nah, misalnya ini kita kerangin dulu nih tingkat ketebalannya. Kita pakai 3 aja, terus juga sama pakai weight-nya itu 3. Biar kelihatan lebih tebal. Terus ini karena warnanya putih, ya kita kasih warna hitam lah ya. Supaya warnanya lebih jelas gitu. Nah, ini baru gambar 2, nanti kita bikin garis lagi jadi 3. Nah, udah kelihatan jelas kan? Jadi nanti maksudnya tujuannya di video ini nanti ada 3 bagian. Nah, ini kan kadang-kadang kalau saya dipindahin bakal geser ya. Nah, ini kan bakal ngeberantakin formatnya ya. Jadi nanti di sini ada 2 option untuk mindahinnya. Pertama kita drag. Jadi kalau digeser enggak, kalau dipindahin semuanya ikut bergerak, atau nanti bisa di grup ya. Di grup itu bisa format apa ya? Nanti bisa nih, oh sorry, ini aturan di blok dulu, nanti di format, di sini nanti ada aturan grup. Nah, kalau di grup juga sama nih, dia nggak bakal pindah kalau dia digeser-geser, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau ubah bagian dalamnya bisa. Nah, ini kita klik aja, gesernya barengan, gitu ya. Ini namanya grup. Nah, fungsi kalau dari grup itu enaknya adalah ketika nanti di-convert jadi PDF, dia nggak bakal pindah-pindah, gitu ya. Oke, kita udah dapat kalau hukum Newton itu ada 3, lalu nanti kita jelasin lagi nih. Yang pertama itu hukum 1 Newton, ya. Nanti ada hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton. Ya. Oh iya, ini untuk tulisannya enakan pakai, ya bebas ya. Kalau kakak itu lebih suka pakai Times New Roman. Fleksibel sih. Kalau kakak bisa pakai Berlin San FB ya. Biar lebih kerang tulisannya. Nah, dari sini, nah ini kayak kurang enak nih. Aturan ini bisa dijabarin lagi kali ya. Nah, kan nanti di sini dari hukum 1 Newton, nanti kakak bakal jelasin lagi nih hukum 1 Newton itu nanti tentang apa ya. Hukum 1 Newton kan nanti bilang benda akan diam ya. Atau kalau seandainya benda bergerak, maka kecepatannya itu harus konstan ya, kecepatan konstan. Ini adalah poin pertama kalau tentang membahas hukum Newton ya. Sebenarnya sih poin itu hukum 1 Newton itu membahas tentang kelembaman, tapi poin dari kelembaman itu maksudnya adalah benda itu akan diam ketika dikasih gaya, atau seandainya benda itu bergerak, dia akan bergerak tapi kecepatannya konstan gitu ya. Tetapi kecepatannya konstan. Sampai sini paham ya? Nah, ini spasinya terlalu lebar nih. Kita coba bikin 1,5 juga nggak enak ya. Kita bikin 1 aja tapi jangan terlalu jauh.
Nah, biar DMPT enak gitu ya. Jadi benda akan ini terlalu enaknya gimana ya? Oh, ini di satu aja tapi kita agak jauhin dikit. Nah, gitu ya. Nanti kita tahu nih kalau di hukum 1 Newton itu benda akan diam atau benda bergerak tetapi kecepatannya konstan. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita bakal bahas yang hukum Newton kedua. Nah, kalau di hukum Newton kedua, hukum 2 Newton ya. Oh ya, di sini kakak lupa jelasin nih kalau hukum 1 Newton itu dia punya persamaan ya. Di sini kalau kakak biasa pakai MATLAB ya. Cuma kan kakak yakin kalian nggak punya MATLAB ya. Kalian bisa download MATLAB-nya ya, ini rumusnya. Tapi kalau misalnya emang nggak bisa, kalau kalian malas bikin MATLAB ya kalian tetap bisa pakai equation ya. Equation di sini. Cuma jujur kakak agak sedikit jarang sih ya pakai, kakak jarang banget pakai equation karena menurut kakak lebih enakan pakai MATLAB ya. Cuma karena di sini kakak tutorial kalian bagaimana cara buat materi ya, kakak pakai equation aja gitu ya. Nah, terus di sini kita tahu nih, itu kan gak enak kan, nggak biasa ya, kakak pakai MATLAB aja ya. Nanti kalian bisa download sendiri MATLAB-nya. Kalau enggak kalian pakai equation. Nah, di sini kita tahu kalau hukum 1 Newton itu kan sigma F sama dengan 0 ya. Nah, kita masukin ke sini nih. Hukum 1 Newton tuh bilang kalau sigma F itu sama dengan 0 gitu. Nah, terus ini enaknya di sini nih. Kalau seandainya udah ngetik, nanti tinggal bisa di copy enak. Nah, di hukum 2 hukum Newton kedua, kita tahu kalau persamaannya sigma F sama dengan M dikali A ya. Nah, tinggal dia gini deh. Ini kurang enak juga nih. Kakak bentar ya. Kakak ambil. Jadi kalau pakai MATLAB itu sebenarnya ada formulanya lagi ya. Misal lagi nih. Di size, define, mana ya? Bukan. Misalnya style, define. Nah, di sini kakak biasanya ganti pakai Berlin ya. Mana di Berlin? Nah, di sini kan kakak males ya copy. Sebenarnya sih cari nanti di sini. Kalau di sini kan pakainya Berlin ya. Nanti tinggal diklik B, kita mulai dari B. Nah, Berlin Sun FB semuanya ya. Nah, nanti diklik-klik semua, nanti jadi. Tapi kakak karena males ya kakak pakai PPT lama kakak aja. Bentar ya. Kakak coba cari PPT kakak yang lama. Terus nanti kakak copy equation-nya gitu. Terus sih sama aja sih ya. Pokoknya nanti tujuannya dari equation ini, dari PPT kakak sebelumnya, kakak bakal copy nih persamaannya. Terus nanti dari sini tinggal di copy. Nah, ini nanti kalau misalnya kalian lihat di style define ya, ini semuanya jadi Berlin Sun F ini semua, Sun FB semua gitu ya. Nah, nanti di no aja. Nanti dari sini ya kita bisa modif rumusnya tadi kan. Nah, sorry. Nanti kita ubah ya. Misalnya tadi sigma F sama dengan M dikali A. 0 aja deh. Sigma F sama dengan 0. Ini nanti berlaku untuk hukum Newton yang pertama. Gitu ya. Nah, nanti ini fleksibel lah ya. Nanti bisa taruh di sini ya. Atau taruh di sini ya sama aja. Nah, terus nanti di hukum Newton kedua, kita tahu persamaannya itu
sigma F sama dengan M dikali A, gitu ya. Save. Ini, ya intinya sih gini-gini aja ya. Set. Nah, ini keterangannya di sini. Nah, terus nanti kita bikin lagi hukum Newton ketiga. Nah, hukum Newton ketiga itu cukup simpel ya. Jadi dia itu bilang kalau aksi sama dengan reaksi. Nggak usah pakai rumus lah. Aksi sama dengan reaksi. Nah, di sini poin ini udah cukup nih untuk dijelasin ke apa itu hukum Newton. Ya, kita tahu hukum Newton, namanya hukum Newton itu kan mempelajari tentang gaya. Gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Nah, tarikan dorongan itu nanti akan berlaku 3 hukum. Hukum 1 Newton, hukum kedua Newton, sama hukum ketiga Newton. Gitu ya. Nah, di sini kita nulisnya agak berantakan ya. Nggak enak ternyata nih. Ya, ini agak maksa sih ya. Tapi kita enak-enakin aja. Yang penting poinnya dapat. Ini teksnya. Ini persamaan yang berlaku. Ya. Nah, ini kan hukum 3 Newton ya. Nah, ini ngetik tadi hukum 3 Newton. Ini tadi 2. Ya, N-nya besar ya, karena nama orang. Nama orang. Hukum 3 Newton tadi menjelaskan tentang aksi dan reaksi. Aksi dan reaksi. Oh ya, Kak, kalau tadi di sini belum dijelasin ya. Kalau di hukum 2 Newton, benda akan bergerak ya. Bergerak dipercepat akan bergerak dipercepat atau diperlambat. Dipercepat atau diperlambat ya. Nah, taunya dipercepat atau diperlambat dari mana? Taunya itu dari besar si A-nya ya. Kita tahu dari A-nya. Jadi kalau misalnya dipercepat berarti A-nya positif. Kalau misalnya diperlambat berarti A-nya negatif. Gitu ya. Nah, persamaannya sigma F sama dengan M kali A. Nah, di sini hukum Newton ketiga, hukum 3 Newton dia bilang adalah aksi sama dengan reaksi. Nah, sampai sini udah paham ya, sahabat privat. Nah, di sini ada persamaan hukum 1 dan hukum 2. Nanti setelah si fleksibel mau dikasih panah atau enggak ya sama aja gitu ya. Terus, nah ini juga salah nih, ternyata panahnya nggak enak banget ya. Nggak apa deh. Ini karena kakak udah di grup. Tapi kalau misalnya, jadi di grup itu di akhir ya. Kalau misalnya udah yakin benar baru di grup gambarnya. Jadi kakak salahnya adalah grupnya itu dari awal. Nah, untuk di sini nggak ada rumus ya hukum 3 Newton karena dia bilangnya aksi sama dengan reaksi. Udah gitu aja. Nah, biasanya nanti kalau dipelajarin hukum Newton, kita bahas yang kita nggak bisa bahas satu-satu, bahas sekaligus. Biasanya kita nyicil hukum 1 Newton dulu, kedua baru ketiga. Nah, sekarang kita coba bahas lagi nih tentang hukum 1 Newton. Nah, kakak mas ngopi nih, malas bikin setnya. Jadi kakak copy aja teksnya. Nah, kan tadi hukum 1 Newton tadi bilangnya apa? Benda akan bergerak ya. Jadi kan hukum 1 Newton tuh begini ya. Benda akan diam atau bergerak, terus persamaannya itu tadi sigma F sama dengan 0. Ya. Sehingga berlaku persamaan sigma F sama dengan 0. Nah, maksudnya di sini adalah gaya-gaya yang bekerja ini akan menyebabkan benda itu diam. Sekalipun dia bergerak, bendanya itu akan bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, contohnya ya, yang paling sering itu misalnya seperti ini. Kita bikin balok, ya misalnya sini ada balok, kita bikin garis dulu deh. Mana ya garis ya? Ini kita anggap sebagai bidang datarnya. Ini kan terlalu tipis ya, nanti kita bisa tebelin. Tebel aja bikin setebel-tebelnya. Nah, tebel tapi warnanya agak sedikit gelap. Nah, ini nanti sebagai kita anggap sebagai permukaannya. Terus nanti kita bikin kotak deh. Kotak. Maksudnya kotak itu sebagai balok yang berada di atas permukaan tanah, gitu ya. Nah, ini kan gambarnya agak jelek, nanti kita bisa atur dikit lah ya.
Biasanya kakak pakai ini biar kelihatan lebih enak dilihat. Nanti dari sini, nanti kita tahu nih, kenapa sih si balok ini diam di atas permukaan. Sebenarnya dia tuh pasti ada, kalau dilihat kelihatannya nggak ada gaya ya yang bekerja. Sebenarnya ada ya. Cuma gaya yang diberikan menyebabkan benda itu diam. Nah, di sini bisa lihat nggak gaya yang bekerja, gaya apa aja yang bekerja pada baloknya. Nah, berarti kita nanti suruh cari nih, ya. Gaya yang bekerja itu ada dua. Yang pertama gaya yang bekerja ke atas, sama gaya yang bekerja ke bawah. Nah, ini gambaran dia itu harus gelap nih. Biar ini juga nih kayak biru aja deh. Untuk warnanya kita pakai warna biru aja biar jereng. Nah, terus ini ditebelin dikit. Nah, ini gaya yang ke atas dan harus ada gaya yang ke bawah, ya. Nah, nanti kita analisis nih gaya-gaya apa aja nih yang ke atas sama ke bawah, ya. Nah, yang gaya dimiringin dikit deh. Gaya ke bawah itu adalah gaya berat, ya. Jadi setiap benda itu pasti setiap benda yang bermassa pasti punya gaya berat, ya. Gaya berat itu nanti kita kasih nama dia W, ya. Di mana W itu punya persamaan M dikali G, gitu ya. Nah, di sini nanti kita bisa kasih keterangan nih, M-nya itu apa, W itu sama dengan berat, ya. W itu sama dengan gaya berat, ya. Satuannya itu Newton. Terus M itu adalah massa benda. Massa benda, satuannya itu pasti kilogram. Dan G itu adalah percepatan gravitasi, ya. G itu adalah percepatan gravitasi. Biasa itu konstanta, ya. Kalau konstanta itu satuannya mungkin 10 meter per second kuadrat, ya. Ini normal standarnya, ya. Aturan sih 9,8 ya. Cuma kan biasanya pakai angka cantik, ya. Dapat G-nya itu adalah 10 meter per second kuadrat. Ya, sebenarnya suka-suka gurunya, ya. Udah ada W, terus harus ada gaya ke atas. Kenapa harus ada gaya ke atas? Karena kalau misalnya W-nya lebih besar, logikanya bendanya itu bakal jatuh ke bawah, bakal tembus ke permukaan. Nah, berarti nanti harus ada gaya ke atas. Gaya ke atas itu namanya apa? Gaya ke atas itu namanya adalah gaya normal, ya. Kita kasih simbol N. N itu apa? N itu adalah gaya normal. Jadi kita kasih keterangan gaya normal itu apa, ya. Oh iya, tadi di sini nggak dikasih keterangan, ya. Gaya berat itu copy aja ya, Ctrl C. Ini kita kasih keterangan kalau gaya berat adalah gaya apa ya? Gaya yang berada di permukaan bumi gitu, ya. Gaya yang menuju, ya. Gaya yang menuju pusat bumi. Intinya adalah setiap benda yang memiliki massa pasti punya gaya berat. Nah, ini taruhnya di sini aja deh. Nah, kan di sini kadang-kadang suka bingung cara bacanya, ya. Ini terlalu jelek sih. Nah, tujuan kakak, kenapa kakak bikin gambar sendiri? Karena ini untuk menghindari yang namanya copyright, ya. Nggak apa-apa jelek, yang penting bikinnya sendiri gitu. Boleh gak sih ngambil gambar dari internet? Boleh, asal pakai gratis. Nanti kakak bakal ajarin bagaimana caranya mencari gambar yang gratis gitu, ya. Nah, ini biar agak rapi, ada baiknya kita kasih garis, ya. Kakak kan kalau bikin video selalu kasih garis, tujuannya apa? Buat ngasih pembatas biar sahabat privat nggak bingung gitu. Karena kakak itu termasuk orang yang bikin gambar tuh kurang rapi. Nah, terus kita kasih dapat, ya.
W-nya itu adalah gaya berat, M-nya massa benda, G-nya itu adalah percepatan gravitasi, satunya 10 meter per second kuadrat. Nah, N itu gaya, bagaimana ya? Gaya berat atau W. Nah, biar nggak bingung. N itu adalah gaya normal, ya. Apa gaya normal? Gaya normal itu singkatnya N adalah gaya yang diberikan oleh permukaan. Gaya, jadi dia ada 2 poin nih. Gaya yang diberikan terhadap permukaan sama gaya yang tegak lurus ya. Yang tegak lurus terhadap permukaan. Nah, jadi kalau misalnya kita tanya gaya normal itu bakal terjadi kalau dia memenuhi 2 syarat ya. Pertama, dia itu adalah gaya yang diberikan oleh permukaan, dan yang kedua, gayanya itu harus tegak lurus terhadap permukaan. Kalau misalnya nggak tegak lurus, berarti itu bukan gaya normal, gitu ya. Gitu. Nah, di sini di hukum 1 Newton nanti kita pasti bakal fokus untuk mencari N ya. Ini penting banget sih cari N. Nih kakak merahin deh. Karena nanti yang kita bakal cari itu emang N ya. Nih kakak merahin. Tujuannya emang penting sih di hukum 1 Newton. Nah, sekarang kakak coba bakal bikin simulasinya. Nah, ini kalau kayak gini, ini bisa di-copy ya. Bisa di-copy sama bisa di grup. Cuma nanti grupnya nanti ya. Kakak copy dulu sebentar. Nah, ini kurang nih, ngopi kurang. Dari sini deh, di drag gitu ya. Nah, ini kan kayak gini udah lumayan hemat. Nah, misalnya gini. Nah, sekarang biar ini nggak geser, baru kita grup ya. Format. Mana ya grup ya? Di grup aja. Nah, kan nanti udah aman ya, dia nggak bakal bergeser walaupun kita pindah-pindahin. Nah, terus di sini tadi kan nih di copy aja lagi deh. Mana sih? Karena tadi ternyata ada simbol yang belum kakak cetak. Nah, di sini ini kasus pertama ya, kakak bakal bikin tentang kasus pertama. Jadi nanti benda itu bakal berada pada satu kondisi ya. Nah, ini dari kondisi itu kita bakal simpulin kalau gaya normal di setiap permukaan tuh nggak sama gitu ya. Kondisi pertama, balok berada pada bidang datar. Nanti kalau misalnya balok berada pada bidang datar, kan dia diem ya. Kalau dia diam berarti nanti berlaku persamaan sigma F sama dengan 0. Nanti kita suruh cari tahu kira-kira gaya apa aja sih yang dilakukan balok itu diam. Nah, kita kan udah tahu ya kalau baloknya itu diam, nanti kita bikin dari sini nanti kita bakal bikin persamaannya, gitu ya. Misalnya kita jabarin aja deh. Kenapa balok itu diam? Karena ada si N gaya ke atas dan ada si W gaya ke bawah. Sama dengan 0. Jadi N dikurang W sama dengan 0. Dia itu harus sama besar. Kalau ada yang lebih dominan, berarti benda itu punya kecenderungan untuk bergerak. Gitu ya. Kalau N-nya kegedean, bendanya bakal keangkat. Kalau W-nya kegedean, bendanya bakal ke bawah. Nah, dari sini kita bisa simpulkan kalau N itu sama dengan W. Nah, W-nya itu adalah massa kali gravitasi. Ya, dari rumusnya. Nah, PSI nyambung ya. Nah, pada kasus pertama, kondisi pertama berlaku sama seperti ini. Ya. Lalu bagaimana kalau kondisinya itu pada kondisi kedua ya? Nah, ini kondisi kedua nih agak ribet nih gambarannya. Enggak juga sih. Ini kondisi kedua ya.
kondisi kedua itu kurang lebih nanti seperti ini. Ya, ini masih kakak copy aja dulu. Nanti ini gambarnya ada yang mau kakak edit. Kalau misalnya gambarnya mau diedit ya berarti kita ungroup. Mana ya, kakak suka lupa nih. Tadi ada ungroup. Nah, di sini ada grup. Tapi kalau di sini ada nih. Kita ungroup ya. Kenapa ungroup? Tujuannya supaya bisa dipisah. Ya, hapus semua. Kalau misalnya iseng nih, kakak mau nambahin ada balok tambahan, ya. Nah, nanti kasih warna merah aja deh. Jangan merah, kasih warna kuning. Cuma nanti baloknya kakak bikin lebih kecil. Terus dia numbuk atau numpuk ya. Nah, kayak gini. Ke bawah dikit. Nah, di sini nanti kakak bakal tanya nih kira-kira berapa gaya normalnya. Cuma nanti kita suruh cari tahu dulu nih gaya-gaya yang bekerja apa aja, ya kan? Nah ini kan kalau kayak gini hilang nih. Ya, kita berarti gambar yang baru aja, garis yang baru. Nah kita lihat nih, ya. Di sini kakak nggak ngajarin materi ya, kakak cuma ngajarin bagaimana cara buat PPT. Nah, terus di sini kan ingat ada gaya normal ya. Gaya normal itu adalah gaya yang diberikan oleh permukaan. Nanti biasanya kakak bakal nanya berapa sih gaya yang diberikan oleh si permukaan, gitu ya. Nah, berarti kan dari sini banget dong hitungnya ya, bukan dari sini. Karena kakak nanti bakal nanya gaya yang diberikan oleh permukaan datar, ya. Nah, di sini nanti kita tahu nih yang namanya si benda kuning itu pasti punya dia pasti punya gaya berat, ya. Ini N-nya itu harus napak ya, napak apa permukaan. Dan W-nya itu harus di tengah-tengah. Nah, terus nih kasih lagi deh. Nah, jadi nanti ada 3 gaya nih. Gaya ke atas sama 2 gaya ke bawah. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Aduh, ini jelek banget sih. Nah, kita kasih nama dia apa ya? Nah, ini harus dikasih balok ini harus dikasih nama ya biar kita nggak bingung gitu. Kakak mas juga sih. Nanti kita copy dikit ya. Nah, enaknya pakai method ini ngopinya gampang. Misalnya kakak kasih nama WK ya. WK itu maksudnya berat balok si kuning. Habis itu nanti ada si kalau ada WK berarti nanti ada si WB. WB. W kuning sama W biru. Nah, terus nanti ada gaya ke atas, berarti gaya ke atas namanya si N. Ya sama deh, nanti kita cari nih kira-kira gaya N-nya berapa. Gitu, ya. Nah, berapa nih kira-kira gaya yang diberikan terhadap si N? Nah, ini gambarnya kurang gede nih. Ini kegedean nih. Nah, ini bisa diakal-akalin dikit ya. Sebenarnya ada tips nih supaya gambarnya bisa dibesar kecilin ya. Nanti kita bisa dark ya, bisa kita dark semua. Terus nanti kita save as picture ya. Nah, di save as picture itu tuh nanti kita pilih lah mau simpan di mana gitu ya. Misalnya kakak mau simpan di picture ya. Terus di mana ya? Ya di sini aja deh. Kita kasih nama balok gitu ya. Nah, kalian jangan lupa ya nyimpannya di mana. Di sini kakak bakal nyimpen baloknya itu di file picture. Jadi nanti kalian gak usah nyari-nyari lagi. Nah, di sini nanti kalian tinggal cari mana ya? Download tadi picture. Terus nanti gambar balok mana ya? Nah, di sini balok. Oke, nanti kalian kalau misalnya nggak kelihatan gambarnya, kalian cari aja sendiri. Nah, ini kan udah ada copy kan? Setelah di save as picture, simpan di
picture-nya di dokumen yang kalian pilih, nanti bakal jadi gambar. Nah, ini enak nih, bisa dikecilin, ya. Ini dengan syarat tidak ada kesalahan, ya. Kalau misalnya nggak ada kesalahan, nih bisa kalian di-picture-in. Cuma nanti kalau misalnya tiba-tiba ada yang kurang serp, ya kalian bisa ubah. Nah, saran kakak ini jangan dihapus dulu ya, dipindahin aja di folder sebelah, ya. Buat jaga-jaga kalau misalnya kalian melakukan kesalahan dalam menggambar. Ini kan ada picture, set, kita copy aja. Nah, dari sini, ini kan nanti kita bisa, ini sebenarnya tujuannya menghemat banget ya. Tujuannya tuh nggak lebih dan nggak bukan untuk menghemat slide, karena kan slide kita tuh terbatas. Nah, nanti kalau misalnya kita menyeri N di kondisi kedua, kita bisa analisis nih. Kalau dia itu N itu kan gaya ke atas positif dikurangi gaya balok biru, ya, dikurangin W kuning, ya, W balok kuning ya, sama dengan 0. Berarti N itu sama dengan kipas saja WB tambah WK ya. Udah jelas ya. Nanti kan kalau misalnya dijabarin ya tinggal aja MB kali G tambah MK, M kuning, massa balok kuning, dikali gravitasi. Sampai sini masih gampang ya. Oke. Lalu gimana? Lalu banyak sih sebenarnya kasus hukum. Pokoknya ketika benda itu diam, kita bisa simpulin kalau benda itu berlaku hukum 1 Newton ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kondisi ketiga. Ya, di sini agak lama ya. Nanti kalau misalnya kalian mau lihat yang praktisnya, kalian bisa lihat video kakak tentang hukum Newton. Nah, jadi dari sini kalian bisa simpulin nih. Ternyata bikin materi itu nggak segampang yang kalian kira ya. Tapi kalau misal kalian buatnya serius, ya gampang-gampang aja. Yang penting niat bikinnya. Dan utamain originalitas. Kalian bikin itu original ya. Nah, di sini kakak malas gambar kan. Kita bisa group, ungroup, maksudnya buat ngambil gambarnya. Tapi nanti di grup lagi ya, biar gambarnya nggak pecah. Nah, di sini apa yang di grup ya? Nggak tahu deh, kakak mau ngambil kotaknya doang sebenarnya. Ya, jangan dicontoh ya, ini emang agak sedikit males. Ini dapat dari mana tadi ya? Ya nggak apa-apa. Nah, misalnya di sini nggak penting sih. Di grup lagi deh. Sorry ya, agak sedikit ngeblank. Jadi nanti ternyata kurang. Oke, ini kalau misalnya kalian mau grup, ya grup semua. Nah, sekarang kakak mau coba bikin kondisi ketiga ya. Kasusnya banyak. Cuma kita harus selektif ya. Kira-kira nanti kita pakai persamaan apa nih? Ya. Bukan nih maksud. Nah, kakak mau gambar segitiga kebalik. Di sini biar tadi kan warna biru ya. Kita pilih warna biru aja. Birunya ini kalau nggak salah. Terus kakak nggak salah save-nya itu pakai ini, ya kan? Nah, misalnya kasus yang selanjutnya adalah kakak pengen, nah ini ada gunanya juga nih baloknya nih. Ada gunanya kan, maka jangan di grup dulu atau dijadiin save picture. Nah, kakak pengen taruh balok di sini nih. Ya. Di sini kakak anggap ada keterangan dikit deh. Di sini balok licin ya. Ini nanti ada keterangan kalau permukaannya licin. Nah, pertanyaannya kalau permukaannya licin kira-kira baloknya bergerak atau enggak? Gitu ya. Ya, kalau misalnya orang awam bilangnya pasti baloknya bakal bergerak. Tapi kalau misalnya kalian belajar fisika, kalian harus tahu ternyata balok ini bisa diam juga.
diam terhadap apa? Diam terhadap sumbu Y. Dia bisa bergerak terhadap sumbu X. Nanti kita bikin bikin koordinat nih. Ya. Sorry. Jadi nanti di sini kita bakal belajar kalau koordinat itu nggak selamanya harus tegak lurus ya. Ya, kita bisa bikin ya koordinat dadakan lah istilahnya. Kita drag dulu deh. Kita kasih warna yang sama. Hitam, terus kurang lebih kayak gini lah ya. Nanti jadi kalian begini. Dan nanti jadi sumbu X-nya, terus ini jadi sumbu Y-nya ya. Nah, nggak walaupun miring, dia ternyata tetap punya sumbu X dan sumbu Y. Set. Nah, nyambung nggak ya? Maksud dari gambar ya. Nah, ini kayak, iya kakak turunin ke bawah, karena nanti pasti bakal nabrak. Di sini kalian tahu, ini kakak panjangin dikit ya. Nanti kita bakal analisis kira-kira ada gaya apa aja yang bekerja. Nah, gaya yang pertama ya, itu pasti punya namanya gaya berat. Nah, ingat konsepnya namanya gaya berat itu pasti selalu menuju pusat bumi ya. Walaupun permukaan miring, tapi WB-nya selalu ada di pusat bumi. Itu rule pertamanya ya. Aduh, agak sedikit gemetar sedikit. Pokoknya dia harus lurus ke bawah. Nah, kita ambil WB dari mana ya? Sini jadi W ya. Itu pasti punya W. Terus nanti kan di sini ada sudut pas ini. Sudutnya itu kita anggap fleksibel lah ya. Sudut bisa apa aja. Biasanya kalau orang fisika itu pakainya alfa. Theta ya, kalau nggak alfa theta ya, tergantung dari gurunya. Nah, terus masukin ke sini alfa, dan ternyata sudut alfanya itu sama nih. Aduh, apa? Nah, sudut alfa yang di sini sama di sini sama. Nah, di sini kakak kenapa ngomong? Biar kakak juga dapat ide gitu ya. Ini sebenarnya tanpa ngomong pun bisa lah bikin materi ini. Cuma kadang-kadang kan bikin yang susah itu sebenarnya bukan bikin gambar ya, tapi bikin ide kita mau ngomong apa. Nah, di sini kita lihat nih, ini miring. Nah, ini si samping. Kalau si samping berarti nanti kita kasih W cos alpha ya. Cos alpha. Ya, di sini kakak nggak jelasin lah ya, W cos alpha dapat dari mana. Nah, ada di videonya tentang hukum Newton. Nah, ini agak nabrak, kita bisa kecilin dikit. Nah, fleksibel aja ya. Nah, terus ini ada W cos alpha, di sini nanti kita kasih W sin alpha. Nah, kakak nggak jelasin, ya di sini konteksnya kakak nggak jelasin ya. Dapat dari mana? Yang penting kita belajar teknik membuat materinya. W sin alpha. Capek juga ya kalau ngomong terus-terusan. Ingat ya. Di sini ada W sin alpha, W sama W cos alpha. Nah, dalam hal ini kita cari gaya yang sejajar terhadap sumbu Y. Ya. Kalau misalnya kita tinjau W sin alpha, ya dia bergerak ya. Jadi kita tahu nih, kalau dia bergerak dipengaruhi oleh gaya W sin alpha. Tapi kalau misalnya dia diam, dia tuh ada gaya ke bawah W cos alpha dan pasti ada gaya yang ke atas. Ya. Oke, ini dulu. Mana ya? Bisa di copy. Ini copy. Kita bakal copy ya. Nanti cari putar dikit, just nanti kita tahu kalau ada gaya ke atas. Nah, ini ya. Gaya ini kan gaya ke bawahnya W cos alpha. Nanti ada gaya ke atas. Nah, gaya ke atasnya itu adalah N.
Nah, terus nanti kita dari sini bikin persamaan ya di sigma F sama dengan 0 ya. Nah, di sini kita tinjau gayanya kalau N dikurangin W cos alpha sama dengan 0. Berarti N sama dengan W cos alpha. Ya, tinggal pindah ruas aja. Nah, sampai nyambung ya. Ini hukum 1 Newton. Sebenarnya banyak kasusnya ya. Cuma nanti aja. Terus nanti kita, oh jangan nih, kita tukar aja. Sekarang kita lanjut ke hukum 2 Newton ya. Ini apa sih? Nah, di hukum 2 Newton, tadi kan kita tahu ya, kalau benda akan bergerak ikut cepat, di mana percepatannya itu adalah alfa, dan benda itu akan diperambat dengan kecepatannya min alfa. Makanya nanti akan berlaku persamaan sigma F sama dengan M dikali A, gitu ya. Nah, dari sini kita kasih spasi dikit. Nah, sigma F sama dengan M kali A. Nah, kasusnya gimana nih? Pokoknya setiap benda yang bergerak dan dia punya percepatan pasti berlaku hukum 2 Newton ya. Nah, di sini kakak bakal kasih simulasinya aja langsung ya. Kira-kira gaya kasusnya seperti apa aja ya. Nah, yang menyebabkan benda itu ya saya di sini kasih keterangan dikit deh ya biar kata panjang gitu ya. Jadi kalau bikin materi itu usahakan nggak kosong-kosong amat gitu ya. Di sini kita tahu kalau F-nya itu adalah gaya. Satuannya itu adalah Newton. Ini F aja lah ya. M itu adalah massa. Satuannya itu adalah kilogram. Kilogram. Terus A-nya itu adalah percepatan. Satuannya itu meter per second pangkat 2. Ini teknik pengetikannya agak beda ya sama di equation ya. Nah, di sini poin yang kakak kasih tahu, A-nya itu nggak harus 10 ya. Karena ini percepatan, bukan percepatannya percepatan biasa, bukan percepatan gravitasi. Kalau percepatan gravitasi 10, kalau percepatan doang ya tergantung dari sistem yang bekerja gitu ya. Nah, di sini kita bakal coba cari tahu nih ya, kasus-kasus di mana akan berlaku persamaan sigma F sama dengan M kali A, atau kapan hukum Newton 2 berlaku. Biasanya hukum Newton 2 berlaku pada kasus katrol ya. Nah, di sini kita bakal belajar membuat katrol. Sebenarnya bikin katrol tuh gampang-gampang susah ya. Tinggal tergantung dari kreativitas kita aja gitu ya. Kalau kakak sih sistemnya yang penting jadi gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, semakin kakak lebih suka yang tebal. Ini ceritanya buat yang penyanggahnya. Nanti bikin tali kan. Kalau tali mah nggak usah tebel-tebel amat ya. Terus warnanya gelap aja. Terus di sini nanti kita tinggal bikin bolanya. Ini kan. Terus bikin lagi deh, bikin tali lagi deh. Nah, ini nggak enak nih, ya kan? Tapi nggak apa-apa, bisa diakal-akalin nanti. Nah, berarti ini kan jelek nih, nyepam ya. Jadi nanti kita lingkarannya bikin lagi yang baru, lingkaran pertama dibuang.
dibuang nanti gini. Nah, jadi nanti kelihatan tuh nggak kealingan gitu ya. Nah, ini kelihatan lebih bagus. Nah, terus nanti kita tinggal pilih gambar yang mau lebih panjang, mana yang lebih pendek. Nah, di sini kakak kasih balok lah ya, buat balok. Nah, biasanya kan balok itu pasti dipakai ini. Wait, mana sih? Balok. Cuman ini nanti kasih warnanya yang kuning aja. Ya, nanti udah selesai balok nih. Cuma nanti saran kakak kasih nama lah ya. Yet. Nah, ini nanti kita kasih nama huruf. Misalnya balok A gitu ya. Jelek amat nih, bener deh. Perasaan tadi pakainya Berlin. Misalnya di B aja deh. Ini balok B. Ini balok A. Nah, gambarnya kan ini berat sebelah ya. Jadi nanti kita bisa simpulin kalau baloknya pasti bergeraknya ke arah A gitu ya. B-nya naik, A-nya ke bawah. Nanti dari sini kita bisa belajar bikin persamaan. Nah, kita lihat nih, kira-kira kenapa sih balok A ini ke bawah? Kita tinjau ada gaya apa aja. Nah, di sini kakak iseng mau ngambil panahnya. Nah, si A ini bergerak gara-gara ada gaya berat ya. Nah, ada gaya berat. Kita kasih nama dia itu WA ya. Berat balok terhadap sumbu A. WA. A aja bisa. Jelek sekali. Ini ada WA ya. Nanti kita tinjau lagi nih. Kira-kira kenapa sih si A ini nggak ke bawah? Pasti ada gaya yang ke atas. Nah, gaya ke atas itu, sorry iklan, ada banci ternyata. Nah, kita balik. Nah, kita lihat nih. Ternyata D itu ada gaya ke atas. Gaya ke atas itu adalah gaya tali ya. Kita kasih merah aja deh. Ini gaya ke atas. Kita kasih nama dia tali. Tegangan tali maksudnya ya. Dia itu punya tegangan tali ya. Nah, jadi kita tahu nih yang menyebabkan dia ke bawah WA, tapi ternyata ada gaya menghambat. Gaya menghambat itu T. Nah, tapi kita bisa simpulin kalau WA sama T itu pasti gedean WA ya. Karena kan si balok A-nya ke bawah, bukan ke atas. Nah, di kasus kedua, si balok itu ternyata naik ke atas. Kalau naik ke atas pasti disebabkan oleh si tali, gitu ya. Nah, dia ditarik ke atas karena ada si tali, ya. Nah, terus kita lagi nih, kenapa sih pasti kan ketika si baloknya ke atas ada yang menghambat. Nah, yang menghambat itu adalah si B-nya, gitu ya. Nah kurang lebih nanti gambarnya seperti ini. Nah di sini agak lama dikit nggak apa-apa ya. Yang penting nggak melanggar hak cipta. Ya nggak harus bagus, yang penting jelas. Itu konsep dalam membuat materi. Nah dari sini nanti kita bisa jabarin nih persamaan nih. Sigma F sama dengan M kali A. Nyambung ya. Nah nanti kita jabarin nih gaya-gaya yang bekerja ya terhadap sumbu
F apa aja. Nah, kita lihat nih yang mendominasi itu kan si A ya. Tapi kita mulai sistemnya itu dari yang A dulu. Gitu. WA dikurangi T ya. Sistem pertama ya, ini di sistem pertama. Terus ditambah sistem kedua dari sistem B ya. Sistem B itu yang lebih dominan itu adalah T-nya. Balik ya, kalau ini kan WA dikurang T. Kalau di sistem B, ternyata T yang lebih dominan. Dikurang sama yang menghambat itu adalah si WB-nya. Gitu ya. Sama dengan, nah di sini kita kalau lupa bilang nih, karena bendanya ada dua, berarti dia sigma M. Ya. Sigma M kali A. Nah, karena di sigma M, berarti nanti di sini M ada dua ya. Ada MA ditambah MB. Terus baru dikali sama A-nya. Nah, gitu ya. Nah, di sini kita lihat nih. Ini kan tali, ini tali. Di sini sebenarnya kasusnya katrol itu nggak muter ya. Kalau misalnya katrolnya muter nanti beda bab. Nah, di sini kalau misalnya katrolnya diam, kita bisa asumsikan kalau T-nya sama. Berarti nanti T-nya bisa dicoret, T-nya bisa dicoret. Nanti kalian bakal dapetin yaitu WA gitu ya. WA dikurangin WB ya. Dikurangin WB sama dengan M A ditambah MB dikali A ya. Berarti nanti kalian bakal dapatkan kalau A-nya itu sama dengan ini ya. Tinggal mainin ini ya, pindah ruas gitu aja ya. Wait. Ini copy paste. Nah, ini. Oh, ini ya, jelek sekali. Ya, pokoknya nanti kalian bisa kontrol ini ya. Kontrol C, kontrol V gitu ya. Oke. Nah, ini adalah persamaan untuk mencari nilai A ya. Nilai A pada percepatan pada sebuah benda. Ini kasusnya pada katrol ya. Kalau misalnya kalian mau cari tegangan tali ya, bisa nanti ditanya itu adalah kita bikin pertanyaan dulu. Pertanyaan dari soal misalnya tentukan besar tegangan ya. Tentukan yang A itu adalah percepatan atau A ya. Yang kedua itu adalah tegangan tali. Tegangan tali atau T besar. Ya. Nah, kita udah dapat nih ini persamaan untuk menentukan si A-nya. Ya. Lalu kalau misalnya kita mau nyari nilai T-nya gimana? Gitu ya. Kita ambil salah satu sistem. Enaknya gimana ya? Di copy aja lagi nih. Nanti kita ambil variabel yang nggak penting. Nah, ini kita geser semua. Ya. Lalu kita ambil menentuin tegangan tali ya. Nah, untuk menentukan tegangan tali ya, kita bisa ambil salah satu sistem ya. Ini sebenarnya biar rapi aja ya. Misalnya jawab gitu lah ya. Ini kan fleksibel. Bikin materinya biar kelihatan penuh ya. Jawab. Nah, ini kita tahu nih, ini kita lagi jawab cari percepatan gitu ya.
percepatan. Ya. Nah, terus nanti kita cari tegangan tali. Nah, kalau kita mau nyari tegangan tali, kuncinya itu adalah kita pilih salah satu sistem. Ya. Cari tegangan tali. Nah, untuk menentukan tegangan tali, kita tentukan ya. Tentukan salah satu sistem. Nah, di sini masalah tentukan salah satu sistem. Kita pilih nih sistem A atau sistem B ya. Misalnya kakak mau ambil sistem A ya. Kalau kakak mau ambil sistem A, berarti nanti persamaannya kurang lebih seperti ini. Kakak edit semuanya aja ya. Misalnya berarti ini F. Oh gini aja, sorry. Sigma FA ya. Gaya yang bekerja terhadap sumbu A adalah M A ya dikali A ya. Karena kita mikirin gaya terhadap sumbu A aja. Nah, gaya terhadap sumbu A itu sama aja kayak WA min T ya. WA min T, T-nya T besar, sama M A dikali A. Ya. Nah, di sini kita tahu nih kalau T-nya itu sama dengan 3 pindah ruas aja ya. Jadi nanti kita dapetin kalau WA, ya T-nya bisa pindah ruas aja ya. WA dikurangin MA dikali A. Ya. Nah, ini adalah persamaan untuk mencari tegangan talinya. Ya. Ini kakak merah ini. Jadi nanti tegangan tali bisa dicari dengan persamaan ini. Ya. Atau ya. Atau kita coba pakai sigma FB. Ya. Sigma FB sama dengan MB dikali A. Nah, di sini kita tahu nih, kalau sigma FB itu sama dengan T min WB. Ya. Min WB sama dengan MB dikali A. Nah, kalau kita bisa mau nyari T, bisa kita simpulin kalau T sama dengan WB ditambahin MA. Nah, di sini kita bisa simpulin nih, kalau WA min MA kali A sama dengan WB tambah MA dikali A. Ini MB ya. Nah, sampai sini udah mulai kebayangkan. Ini adalah kasus di mana kalau rodanya bergerak ya. Dan kita tuh untuk bergerak dan dipercepat atau diperlambat. Nah, percepatan atau perlambatan itu nanti bakal dipengaruhi oleh sistem yang bekerja apa aja. Setiap benda. Jadi nanti setiap sistem itu nanti memiliki formula percepatan yang berbeda-beda, ya. Nah, di sini kakak ada satu lagi nih yang mau kakak jelasin nih. Biar kelihatan kayak file animasi, kita buat transisinya nih. Biasanya pakai apa ya? Kok tiba-tiba lupa ya? Pakai animasi ya. Kakak biasanya pakai fight. Nah, nanti muncul kayak gitu kan, ngilang-ngilang gitu kan. Tunggu ulang dulu dari awal. Kakak lupa nih, ternyata
Taruh. Wait. Nah, di sini ternyata udah ada animasi. Nah, ini harus ini. Sebentar. Bentar ya. Iklan dulu bentar. Nah, di sini dihilangin dulu nih animasinya nih. Ternyata ada yang bermasalah nih. Ini kakak mulai dari awal aja deh ya. Biar nggak terlalu bingung. Mana ya, kenapa susah? Oh, belum diklik. Ntar dulu. Iklan dulu ya, kaki lagi kesemutan nih. Oke, ada yang kesemutan skala lagi. Ntar ikan dulu ya. Nanti kalau udah kesemutan baru kakak bilangin lagi. Nah, di sini udah bersih kan. Sekarang kita coba bikin file animasi. Oh, ini dulu deh. Ini juga sama nih. Banyak animasi yang harus dihapus. Nah, di sini kita mulai lagi dari awal nih. Jadi nanti konsepnya kita animation. Ini tujuannya buat bikin ini. Nah, kita ulang lagi dari awal deh. Insert home, terus animasi. Oh ya, kita harus blok dulu deh. Ini blok fat. Nah, 1 terus 2 nih. Ya, nanti dia bakal bling-bling sendiri gitu loh. Jadi nanti dari sini kita bisa keluarin persamaannya satu-satu gitu. Nggak sulit kan? Ini gini-gini ya terus. Udah deh. Dari sini nanti bakal muncul file animasi. Gitu. Nanti kalian nggak bisa bikin pengaturannya sendiri, gitu ya. Ini sama nih. Nah, ini setelah ini kalian mau hapus atau mau apa yang boleh. Ya, nanti kalian tinggal lanjutin aja deh. Belajar-belajar bikin gambar. Nih, coba kakak. Misalnya kalian mau gambar apa? Gambar yang sering muncul di sekolah ya. Misalkan ada balok nih. Wait. Kita mulai dari permukaan dulu. Permukaan tanah misalnya. Set, 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 set. Nah, dari permukaan nanti kita gambar balok. Nah, kasih. Oh, ini nggak enak nih, aturan baloknya tuh di gambar kedua. Coba kalau misalnya ini. Nah, kalau gini. Oh, enakan baloknya nanti digambar di akhir aja deh. Ini. Ya, nanti gambar sendiri. Ya, fleksibel aja lah ya. Jadi gambarnya bisa begini. Nanti kalian tinggal copy ubinnya. Nah, kayak gini ya. Salah aturan. Aturan baloknya tuh di akhir ya. Jadi gambar permukaannya dulu, baru gambar baloknya. Nah, ini tujuannya buat apa nih? Nanti kakak mau gambar tali ya.
Jadi nanti kita bikin rangkaian balok yang terhubung sama tali ceritanya. Nanti kan gambarnya jangan terlalu sama-sama ya. Ada yang besar, ada yang kecil gitu kan. Nanti kita bikin ada namanya balok A, balok B gitu. Ini balok A. Ini balok B. Ini balok C. Ini balok C. Nanti kita buat tali yang saling terhubung, gitu ya. Nah, ya ini jelas. Aduh, ini karena sistemnya ya. Sebenarnya sih enggak. Nah, ini aja deh. Terus kita kasih warna hitam. Terus dikerangin dikit gambarnya. Nah, ini aturan sih salah ya. Aturan tali. Nggak apa-apa sih. Fleksibel aja lah. Nah, udah nih gambar simple. Tapi nanti bisa jadiin soal. Ya. Oh, ini kasih panah aja mendingan. Kasih panah. Wih, tapi dia tuh, kok garis ya? Aturan panah. Kasih warna hitam aja. Terus agak tebal. Terus cari bikin huruf F, maksudnya F. Nanti dari sini nanti biasanya ditanya berapa sih percepatannya gitu kan. Nah, gitu. Udah deh, nanti kan tinggal dipilih semua, klik kanan, lalu nanti save as picture. Bisa jadi balok 2. Itu ya sahabat privat ya. Nah, ini salah satu video buat bikin, salah satu cara buat bikin materi ya, dan cara membuat gambar dengan PPT sendiri gitu ya. Jadi kita bisa gambar tanpa harus copy paste ya. Dan gambarnya itu cukup mudah karena kita bisa bikin melalui pakai Canva cukup kok ya. Gak usah ribet-ribet amat. Dan kalau misalnya emang butuh gambar, usahakan gambar yang kalian buat itu gratis. Oke, Kakak rasa untuk pembelajarannya sampai hari ini aja ya. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa subscribe channel ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.